semuanya, saya Nawa Ajira Pungutari dari mahasiswi S1 Teknik Logistik, Fakultas Teknologi Elektro dan Industri Cerdas, Institut Teknologi Telkom Surabaya. Pada video kali ini, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan ujian akhir semester pada mata kuliah pengantar teknik logistik, di mana di dalamnya terdapat pertanyaan seperti apa itu teknik logistik, proses dalam teknik logistik, mata kuliah yang diajarkan di teknik logistik, profesi yang dapat diambil dari teknik logistik, kemampuan lulusan dari sarjana teknik logistik, dan terakhir alasan saya mengapa memilih prodi teknik logistik. Jadi yang pertama adalah pengertian dari teknik logistik. Apa itu teknik logistik? Jadi, teknik logistik adalah suatu ilmu yang terdapat dalam proses yang melibatkan suatu perancangan dan manajemen untuk memastikan suatu aliran barang, informasi, modal, dan uang yang berada pada tempat dan waktu yang tepat sesuai kebutuhan konsumen. Nah, selain itu, logistik juga melibatkan adanya proses perencanaan, implementasi, serta pengendalian agar didapat suatu efisiensi dari biaya dan keefektifan proses. Selanjutnya adalah apa saja sih proses dalam teknik logistik? Jadi teknik logistik itu mempunyai beberapa proses seperti material management dan juga physical distribution. Nah, yang pertama adalah material management atau manajemen bahan. Dan di sini itu di dalamnya terdapat proses seperti perkiraan permintaan, adanya pembelian, ada perencanaan kebutuhan, rencana produksi, serta persediaan manufaktur. Nah, selanjutnya terdapat pula selain material manajemen juga ada physical distribution atau distribusi fisik. Nah, di sini terdapat beberapa proses seperti persediaan yang baik, perencanaan distribusi, proses pemesanan, transportasi, serta pelayanan pelanggan. Nah, proses teknik logistik juga berkaitan dengan adanya supply chain management atau manajemen rantai pasok, di mana di dalamnya terdapat beberapa proses seperti gudang, penanganan material, perencanaan strategis, teknologi informasi, keuangan, serta pemasaran penjualan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari gambar berikut. Lalu, apa aja sih yang kita pelajari dari teknik logistik? Pada semester 1 kali ini, kita telah mempelajari di antara lain mengenai definisi dan sejarah teknik logistik, di mana di dalamnya itu mempelajari bagaimana logistik itu dimulai ketika dia pada ilmu perang. Nah, di sini itu berperan sebagai pengadaan barang dan suplai makanan untuk perang. Lalu juga ada dampak ekonomi logistik, lalu ada logistik di industri jasa. Dan di sini tuh juga berperan sebagai penentuan rute. Penentuan rute di sini tuh seperti penentuan lokasi rumah sakit, penentuan pemadam kebakaran, patroli polisi, terus lokasi kecelakaan seperti itu. Lalu kita juga telah mempelajari mengenai statistik logistik, di mana kita belajar tentang memperhitungkan secara perkiraan antara jarak, barang, dan juga biaya yang dibutuhkan. Selanjutnya juga mempelajari mengenai Introduction to Transportation System, di mana kita belajar bagaimana menentukan transportasi pada logistik. Ada transportasi darat, udara, laut, dan juga pipa. Lalu pada minggu berikutnya kita juga mempelajari mengenai pengendalian persediaan, di mana kita belajar bagaimana persiapan kegiatan produksi hingga penjualan, lalu mempertimbangkan skala ekonomi dan ketidakpastian dari pasokan maupun permintaan. Lalu belajar mengenai sistem penanganan material, desain sistem distribusi, kita belajar bagaimana menentukan alokasi barang dengan biaya seminimal mungkin, alokasi area, dan juga alokasi rute terdekat. Kita juga belajar bagaimana sistem pergudangan itu seperti apa, terus adanya pengantar operation research, dan juga perencanaan dan perancangan tata letak fasilitas. Lalu tidak hanya itu, kami juga mempelajari dari kuliah tamu seperti adanya materi ekspor dan impor dan juga bagaimana supply chain dalam suatu perusahaan operasi. Yang keempat, apa aja sih kemampuan yang harus dimiliki oleh lulusan atau sarjana dari teknik logistik?
Tentunya lulusannya diharapkan memiliki kemampuan untuk melakukan perancangan, perencanaan, pengembangan, evaluasi, serta perbaikan, dan juga dapat menginstalasi sistem logistik. Selain itu, lulusannya juga diharapkan mampu dalam melakukan penelitian untuk menyelesaikan permasalahan di industri atau masyarakat. Nah, apabila melanjutkan ke studi yang lebih tinggi, dapat mengambil pada bidang logistik atau bidang yang masih relevan dengan kompetensi teknik logistik. Yang terakhir, lulusannya juga mampu dalam merancang dan mengembangkan bisnis bidang logistik yang inovatif dan juga berbasis teknologi informasi. Yang kelima, apa aja sih prospek kerja yang dapat dimasuki oleh lulusan dari sarjana teknik logistik? Jadi pekerjaan yang dapat diambil antara lain seperti procurement supervisor, di mana dia bertanggung jawab dalam mengurusi kebutuhan perusahaan. Jadi di sini tuh berkaitan dengan pengadaan barang. Lalu ada juga pekerjaan yang namanya warehouse supervisor, di mana pekerjaannya itu bertanggung jawab dalam mengkoordinasi dan juga mengawasi proses penempatan barang, pengelolaan gudang, hingga kelancaran distribusi. Lalu juga ada yang namanya freight handler, di mana dia itu bertanggung jawab dalam mengatur pengangkutan dalam proses pengiriman barang hingga sampai ke tujuan. Lalu juga ada pekerjaan yang namanya supply chain manager, yang bertanggung jawab dalam memastikan kebutuhan perusahaan itu tercukupi dengan biaya yang seminimal mungkin tanpa mengurangi kualitas produk. Lalu ada juga customer clearance, yang dimana mengatur kepengurusan mengenai kebutuhan ekspor maupun impor. Selain pekerjaan yang saya sebutkan sebelumnya, sarjana teknik logistik juga bisa bekerja sebagai manajer dan analisis logistik, di mana juga bisa sebagai manajer pergudangan dan operasional, manajer produksi dan rantai pasok, dan dapat bekerja pada perusahaan-perusahaan terkenal seperti perusahaan minyak dan gas, perusahaan transportasi, dan juga perusahaan distribusi. Lalu pertanyaan terakhir adalah alasan saya mengapa memilih program studi teknik logistik. Jadi program studi teknik logistik ini tuh mungkin belum banyak ada di Indonesia, dan juga sebagian masyarakat dari kita ini mungkin awam dengan kata teknik logistik. Tetapi prospek kerja yang luas dan juga menjanjikan adalah alasan saya untuk bisa memilih program studi teknik logistik, dan juga didukung dengan perkembangan zaman yang ada seperti bertumbuhnya penduduk, juga bertumbuhnya perkembangan ekonomi dan juga pembangunan. Selain itu juga adanya perkembangan teknologi, dan yang paling penting adalah keadaan yang terjadi di negara kita, di mana bisa dikatakan sebagai adanya pandemik yang menjadikan seseorang itu mengurangi aktivitas mereka. Nah, selain itu, apabila saya lulus dari program studi teknik logistik ini, saya ingin menjadi seorang yang berkompeten, di mana nantinya juga dapat membangun usaha logistik sendiri dan juga membuat lapangan kerja baru bagi orang lain. Mungkin itu dulu video yang dapat saya sampaikan saat ini. Terima kasih telah menonton. Saya Nawang Ajira Bukuntari pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.